Mari Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita bacakan dengan penuh iman, dengan semangat. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3.
Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi kita pada ibadah online pada saat ini saudara. Mari siapkan hati kita, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur meskipun kami masih beribadah online saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat kami, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Dan kami mau menguduskan ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, kita sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Kiara masih kiara laba laba laba. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu
Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama di dalam ibadah kita. Dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Tuhan, intinya kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada saat ini ya Tuhan, kami tahu semuanya bukan karena keluarga kami, tetapi semua karena kasih, anugerah, dan kemurahan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk doa, pujian, penyembahan yang kami boleh naikkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan-Mu atas setiap kami. Bapa, kami siapkan hati kami untuk taburan firman-Mu. Sampaikan apa yang Kamu sampaikan bagi setiap kami pada hari ini ya Tuhan. Agar kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, tuntunan daripada-Mu untuk kami boleh melangkah di dalam kehidupan kami, berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, awal, pertengahan, hingga akhir daripada penyampaian firman Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, otoritas sepenuhnya di dalam-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan tema khotbah kita adalah mengucap syukur dalam segala hal. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan keseharian kita, saya percaya setiap kita rindu untuk senantiasa memuliakan Tuhan, untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya banyak hal-hal yang sederhana yang kita lakukan justru kontradiktif dari apa yang kita mau, saudara ya. Jadi berlawanan dengan apa yang kita rindukan. Nah, hari ini kita akan melihat salah satu contoh dalam hal mengucap syukur. Saudara, begitu mudahnya dalam keseharian kita menjadi pribadi yang tidak mengucap syukur. Nah, mari hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan ketika kita tidak mengucap syukur di dalam segala aspek kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata syukur itu adalah rasa terima kasih kepada Allah. Yang kedua, artinya adalah untunglah. Untunglah itu suatu pernyataan lega, ya, senang, dan sebagainya. Jadi ada dua arti kata syukur berdasarkan KKBI. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama rasa terima kasih kepada Allah, dan yang kedua untunglah. Untunglah itu suatu pernyataan lega, senang, dan sebagainya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam keseharian kita sebagai anak Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, mengucap syukur, kalau kita lihat dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini, bahwa mengucap syukur bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, itu bukan suatu pilihan, tetapi suatu perintah yang harus kita lakukan. Karena sekali lagi dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi sekali lagi, bagi kita, anak-anak Tuhan, mengucap syukur itu adalah perintah yang wajib kita lakukan. Bukan pilihan, kalau bisa mengucap syukur, kalau kondisi lagi baik mengucap syukur, kalau enggak ya tidak. Tidak ya saudaraku. Jadi ini betul-betul suatu perintah yang harus kita jalankan. Kalau kita lihat dari beberapa referensi yang kita lihat bahwa di dalam Alkitab itu ada 126 kali kata syukur itu ditulis. Kemudian kata bersyukur itu terdapat 59 kali. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Kristus, begitu banyaknya kata syukur dan bersyukur ini ditulis di dalam Alkitab, menunjukkan betapa pentingnya hal ini bagi kehidupan setiap kita, orang percaya, untuk melakukannya di dalam keseharian kita. Saudaraku yang terkasih, saya percaya bahwa kita semua rindu untuk dapat melakukannya, karena ini perintah Tuhan. Tetapi mungkin kita berkata, tapi Pak, gitu ya,
kondisiku sedang begini, nggak punya pekerjaan, ya, nggak punya gaji, nggak punya penghasilan, berada di rumah nggak ada, masalah ini, masalah itu. Jadi akan sulit sekali buat kita untuk mengucap syukur. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudaraku, apapun alasan kita mengenai keadaan kita, firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana kita dapat melakukan perintah Tuhan ini dalam kehidupan keseharian kita? Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa halangan-halangan yang tadinya menjadi penghambat bagi kita, bahwa itu tidak melebihi kekuatan manusia. Bagaimana kita belajar? Kepada siapa kita harus belajar? Agar kita mampu mengucap syukur di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Matius 11 ayat 29 mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mengatakan bahwa mari belajar kepada Tuhan. Saudara, kalau kita tidak mampu untuk melakukan firman ini dalam arti mengucap syukur dalam segala kondisi kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam kondisi tekanan seperti apapun, saudara, firman Tuhan mengatakan, mari belajar kepada Yesus. Karena Yesus adalah pribadi yang lemah lembut, rendah hati, dan di dalam Dia kita akan memperoleh ketenangan. Filipi 4 ayat 13 memberikan penekanan lagi kepada kita bahwa firman Tuhan mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saudaraku, sekarang tinggal di niat kita. Mau atau tidak kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, mengucap syukur dalam segala hal. Saudara ya. Karena kenapa? Mengucap syukur ini saudaraku berbalikan dengan menggerutu ya. Menggerutu itu ya lawannya mengucap syukur. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kata Tuhan, belajar padaku. Saudaraku, kita bisa belajar langsung dari bagaimana Tuhan Yesus meneladankan kehidupan ketika Ia ada di muka bumi ini. Ketika pribadi Yesus mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada murid-muridnya juga dalam kehidupan kesehariannya. Saudaraku, kita juga bisa belajar dari hal lain, yaitu bagaimana firman Tuhan menuliskan berbagai contoh mengenai cara kita untuk dapat berucap syukur. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan itu dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti ketika kita mau belajar pada Tuhan, kita juga dapat belajar dari firman-Nya. Saudaraku, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalau kita lihat dari Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, saudaraku, itu banyak sekali contoh bagaimana sebenarnya Tuhan memberikan kepada kita pelajaran untuk bagaimana kita mengucap syukur. Tapi semuanya tergantung daripada respon kita sebagai manusia. Kalau kita lihat bangsa Israel ketika Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, ada begitu luar biasanya mujizat yang Tuhan telah lakukan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kita lihat bagaimana dari mulai ke-10 tulah, saudara ya. Kita lihat bagaimana antara tulah ke tulah, bagaimana perdebatan terjadi, bagaimana orang Israel bersungut-sungut, sampai akhirnya pada tulah ke-10 setelah semua anak sulung di Mesir dibinasakan, meninggal, dan mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka mulai masuk, ketemu dengan menghadapi laut yang luas. Saudara, apa yang terjadi? Mereka mulai bersungut-sungut lagi. Padahal sudah mereka melihat bagaimana dahsyatnya 10 mujizat yang Tuhan telah lakukan sebelum mereka berangkat. Dan apa yang terjadi kemudian? Akhirnya mereka boleh menyeberang di tempat yang kering. Bagaimana mereka berjalan dengan turun awan dan turun api. Itu mujizat yang luar biasa. Tetapi tetap saja apa yang terjadi setelah mereka menyeberang, mereka mulai berkeluh kesah.
Mereka mulai berkeluh kesah mengenai air, berkeluh kesah mengenai makanan. Mereka dikasih mana, minta daging, dan lain sebagainya. Saudara, gambaran ini menunjukkan kepada kita suatu pelajaran bahwa sebagai manusia, ciptaan Tuhan, tentunya kita harus betul-betul mawas diri, harus betul-betul mau introspeksi diri, mau dengan rendah hati, mau melihat bagaimana kebesaran Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita, dan menyadari itu sehingga kita bisa mengucap syukur. Saudara, kita mulai belajar tidak harus dari yang besar-besar. Saudaraku yang terkasih, kalau kita bisa bangun pagi saja, saudara, untuk semua kita pada umumnya itu sudah satu hal yang biasa. Jadi ketika kita bisa bangun pagi, kita bisa tidur, saudara, buat kita itu bukan sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi, saudara, kalau saudara pernah mengalami misalnya nggak bisa tidur. Saya pernah mengalami, saudara, beberapa yang lalu kebetulan ketika saya pas puasa Ester kemarin nggak bisa tidur, saudara. Hampir, pokoknya mulai malam kedua sampai terakhir pas buka hari ketiga puasa Ester. Nggak bisa tidur, saudara, capeknya luar biasa. Saya cuma bilang, saya pengen tidur. Saudara, ternyata tidur saja itu sudah anugerah Tuhan yang luar biasa. Tetapi karena setiap hari kita menerima berkat Tuhan itu, kita menjadi biasa-biasa saja. Nah, sekarang mari saudara, kita mulai dari hal yang kecil. Supaya kita tidak terjadi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kita tahu bahwa semua yang dari Mesir dibinasakan, saudara ya. Mereka tidak masuk sampai ke tanah perjanjian. Jadi yang masuk hanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Saudara, mari kita belajar bagaimana kita melihat hari lepas hari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa bernapas lega, saudara ya, wah, saudara, itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa menggerakkan tangan kita, memandang dengan mata kita, mendengar dengan telinga, berbicara dengan mulut kita. Itu suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Mari kita lihat orang yang mengalami hambatan-hambatan, yang mungkin nggak bisa berbicara, yang tidak bisa melihat, bermasalah di pendengaran. Saudara, buat mereka itu semuanya mujizat yang besar. Saudara, mari kita mulai belajar dari hal-hal yang kecil, sehingga kita betul-betul menjadi pribadi yang tadi dikatakan, mengucap syukur itu artinya berterima kasih kepada Allah. Jadi ketika kita mulai belajar yang kecil, jadi dari hal sepele sekecil apapun, kita mengucap syukur pada Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan kehendaki, agar kita mengucap syukur. Berarti Tuhan akan senang ketika saudara dan saya melakukannya. Sebagai contoh saja, kalau kita punya anak, apapun yang kita kasih, sekecil apapun, dia bilang, thank you Pak, thank you Pak, thank you Pak, thank you Ma. Saya percaya sebagai orang tua kita senang dan berbahagia. Apalagi Bapak kita di surga, saudara ya. Kalau kita dalam hal sekecil apapun kita bersyukur. Kita dapat sesuatu, kita bersyukur pada Tuhan. Bahkan dalam tekanan seberapapun kita bersyukur pada Tuhan. Nah, saudara, ada 2 poin yang bisa kita lakukan untuk membuat kita menjadi pribadi yang betul-betul akhirnya bisa bersyukur pada Tuhan. Pertama tadi, saudaraku, kita tahu bahwa mengucap syukur ini adalah perintah Tuhan. Dan yang kedua, saudara, yang akan membuat kita sangat bersyukur sebenarnya adalah bahwa ketika kita menyadari siapa kita dan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, pada prinsipnya kita ini adalah orang berdosa yang harusnya binasa, masuk ke dalam neraka. Tetapi karena kemurahan Tuhan, karena pengorbanan dari Yesus di kayu salib, saudara dan saya akhirnya boleh menjadi bagian daripada kerajaan surga yang mulia. Nah, poin ini saudara, kalau kita renungkan sungguh-sungguh, akan membuat kita sangat bersyukur pada Tuhan. Apapun juga kondisi kita, tidak melebihi dari itu. Tidak melebihi dari keselamatan. Karena karya terbesar Tuhan dalam kehidupan kita adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita selalu merenungkan, selalu mau introspeksi diri, agar di dalam kehidupan keseharian kita, kita betul-betul berjalan seturut kehendak firman Tuhan. Efesus 5 ayat 20 mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita selalu mengucap syukur
Bukan kadang-kadang mengucap syukur, tetapi selalu kita belajar mau selalu mengucap syukur. Kenapa saudara? Karena dalam Mazmur 50 ayat 23 dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Berarti kalau kita banyak mengucap syukur, berarti kita banyak memuliakan Tuhan. Mari saudara, mulai hari ini kita mau selalu bersyukur dan bersyukur pada Tuhan, agar kita dalam keseharian kita senantiasa memuliakan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, bagaimana kami harus selalu bersyukur dalam kehidupan kami, karena itulah yang Engkau kehendaki bagi kami ya Tuhan. Untuk kami mengucap syukur dalam seluruh keadaan kami, dalam seluruh kondisi yang kami alami ya Tuhan. Karena itulah yang Engkau mau untuk kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah mengingatkan kepada kami bahwa kami hanya dapat belajar kepadamu Tuhan, untuk kami boleh mampu melakukannya. Dan firman-Mu juga menguatkan kami bahwa di dalam Engkau kami cakap melakukannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami senantiasa untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar setiap hidup kami berjalan seturut kehendak firman-Mu. Dan di tahun integritas ini Tuhan, kami betul-betul menjadi pribadi yang berintegritas di hadapan Tuhan. Mulai kami belajar hari ini dengan bersyukur, dan untuk selanjutnya kami akan belajar lebih lagi tentang kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup sebagaimana Engkau hidup. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi irma bagi kehidupan kami, terang bagi jalan kami, dan untuk kami melangkah ke depan, berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Umat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh masuk dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Kami boleh masuk dalam doa, pujian penyembahan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Bapa, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu, layakkan, sucikan dan kuduskan kami, sehingga kami sungguh-sungguh layak dan berkenan di hadapan-Mu untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Bapa, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Warabatakaya syararake. Terima kasih ya Tuhan. Waramananya takaya syikira labayara 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 syandayara labayara labayara. Waramananya takaya syikira labayara 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 syandayara. Waramananya takaya syikira labayara 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 Jesus. Jesus. Waramananya takaya syandayara labayara labayara. Mari saudaraku, kita masing-masing introspeksi diri. Mohon ampun kepada Tuhan untuk setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar kita boleh masuk dalam perjamuan kudus ini dengan sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Kita boleh menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Warabatakaya syandaya ralabayara. Wirabatakaya syandaya ralabayara. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik bagi kami. Kau rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh menerima hidup yang kekal bersama-sama Engkau di dalam kerajaan surga yang mulia. Oh Ramadhan kaya syanda kaya ralabaya ralabaya Jesus 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 Ramadhan syanda ralabaya. Mari kita akan bertindak atas nama ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya, kemudian Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti penjamun ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas tangan kita tinggi di sini. Demikian juga sesudah makan, Ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini
ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan kacauan perjamuan yang katanya kita ucap syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur saudara yang ada ini. Kurabata kaya syanda ya ramai. Kurabaya syanda ya ramai 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 ramai. Kurabata kaya syanda. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kurabaya syanda ya ramai ramai ramai. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh masuk dalam perjamuan kudus yang terpujilah nama Yesus, terpujilah Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita saat ini akan memperkatakan Mazmur 91. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan memperkatakannya dengan semangat tentunya, dengan penuh iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk kita sehati sepakat di dalam doa syafaat ini. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kami sudah melakukan ibadah kami, bakti kami kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dengan benih firman-Mu. Dan kami berdoa biar setiap benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hidup kami pada hari ini akan bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Diberkatilah hamba-Mu dalam seluruh hidupnya, terus disertai Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai semakin dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami juga saat ini rindu berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami perkatakan diberkatilah Indonesia, dan kami juga percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami juga rindu berdoa buat pemerintahan yang ada di negara kami, buat para pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ya Tuhan, biar semuanya diberkati dan roh takut akan Tuhan menguasai pemerintahan yang ada di bangsa kami, menguasai para pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, dan kami juga berdoa saat ini rindu berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami, dari mulai gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo bersama dengan keempat wakilnya ya Tuhan Yesus, dan juga karayon-karayon yang ada KCK, khususnya
Karayon kami, Bapak Pendeta, Dr. Andus Budi Sastradi Putra MTH ya Tuhan. Mari ya Bapa di sorga, Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami ini. Dan kami juga rindu berdoa buat setiap gembala-gembala cabang dan ranting sampai dengan gembala kuliah yang ada ya Tuhan. Diberkatilah mereka semua, diurapi Tuhan, disertai Tuhan, dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih heran lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GBI Empang 3. Bapa, dimanapun jemaat-Mu berada, kiranya Tuhan terus menyertai dan melindungi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lagi berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan dimanapun mereka dilindungi Tuhan senantiasa, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan tidak lupa berdoa, bahwa setiap orang yang mengikuti ibadah GBI Empang 3, diberkatilah juga mereka di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Demikianlah Tuhan Yesus doa syafaat kami, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan mari kita sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manisan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun integritas. Sama-sama kita katakan amin.